Salam kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini terselenggara kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Nehemia 2 ayat 1 sampai ayat 11 sampai 20. Nehemia 2 ayat 11 sampai 20, belajar dari kisah tekad Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Sebelum kita memulai bersama persiapan, kita berdoa. Tuhan, Engkau berkati kiranya bimbing kami kalau kami akan mempersiapkan bahan ajar untuk kami sampaikan pada anak sekolah minggu dalam kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dan yang akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Kita akan sama-sama kakak-kakak kita membahas bagian firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan kita akan bahas kali ini dari Nehemia pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 20. Mari siapkan bacaannya, saya akan membacakan buat kita semua. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru Edisi yang pertama. Nehemia 2 ayat 11 sampai dengan 20. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku ke dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kecuali yang kutunggangi. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang telah kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari, kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang telah kamu lakukan ini? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan menyampaikan kisah ini kepada adik-adik untuk adik-adik mengenal bahwa ada Nehemia yang membangun tembok Yerusalem kembali. Tapi yang terutama kita mau memperkenalkan Tuhan yang berkarya dalam kisah ini. Mari kita susuri ayat per ayat dalam teks firman Tuhan kali ini. Disebutkan di dalam ayat yang ke-11 dan 12 bahwa Nehemia sudah sampai di Yerusalem dan dia memakan waktu yang cukup panjang sebenarnya. Dari Puri Susan menuju ke Yerusalem, banyak sekali penelitian mengatakan itu kira-kira 1.600-an kilometer. Wow, panjang sekali ya, dari Jakarta ke Surabaya, balik lagi, itu baru 1.600-an kira-kira. Jadi kalau bukan naik tolnya yang ada sekarang ini ya, mungkin kalau tol hanya sekitar 10 atau 12 jam, tapi mungkin kalau zaman itu, wah, berhari-hari, bahkan mungkin bisa saja menjadi berminggu-minggu karena mereka naik hewan ya, ada yang juga pasukan yang mungkin jalan kaki dan lainnya. Panjang sekali. Maka wajarlah kalau ada 3 hari Nehemia istirahat dulu. 3 hari juga menunjukkan bahwa dia menyusun strategi yang baik untuk membuat akhirnya proses ini berjalan baik. 3 hari sebenarnya juga ada banyak sekali kisah di Alkitab yang mengatakannya. Kisah tentang
Abraham di Bukit Moria, atau kisah kebangkitan Tuhan Yesus 3 hari. Jadi ini adalah sebuah gambaran waktu yang wajar, tetapi juga adalah sebuah pesan simbolik teologis yang mengatakan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu untuk karya besarnya. Di ayat 12 disebutkan bahwa Nehemia tidak memberitahukan siapa-siapa dalam rencananya ini. Dia lalu pada malam hari. Kenapa dia malam-malam? Karena dia nggak pengen orang-orang melihatnya. Dan dia tidak memberitahukan siapa-siapa, termasuk binatang yang ditungganginya, termasuk hewan-hewan lain kecuali binatang yang ditungganginya. Saudara, ini gambaran dari hiperboliknya orang-orang Ibrani ketika mengatakan aku ini menahan rahasia dengan sangat amat ya. Maka dia menyebutkan kecuali tunggangan yang ditunggangi, iya, nggak ada lain lagi yang tahu. Jadi itu sangat rahasia. Dan disebutkan di ayat 12 bahwa apa yang dilakukan Nehemia itu, dia yakini sekali bahwa ini adalah sesuatu yang diberitahukan Allah untuk dilakukan. Jadi, ini sesuatu yang mendasari karyanya Nehemia. Dia melakukan pilihan untuk diam-diam karena Tuhan memberitahukannya dalam hatinya. Jadi Tuhanlah yang berkarya melalui Nehemia. Di ayat yang berikutnya disebutkan, Nehemia lalu menuju ke beberapa tempat yang disebutkan. Pintu gerbang Lebak, ya, lalu air mata ular naga, ya, pintu gerbang sampah, kolam raja, pintu gerbang air, dan seterusnya. Itu nama-nama tempat yang sebenarnya bukan menggambarkan Nehemia berkeliling kepada seluruh tembok kota. Enggak. Itu hanya ada di sebagian tempat saja, jadi Nehemia enggak berkeliling semuanya. Jadi ketika menyebutkan beberapa tempat itu sebenarnya Nehemia terbatas sekali ya. Karena dia disebutkan dia nggak bisa lewat di beberapa tempat, binatangnya nggak bisa lewat ya. Jadi sebenarnya Nehemia, nama-nama tempat itu hanya di bagian selatan dan tenggaranya Yerusalem saja. Jadi Nehemia nggak berjalan ke tempat-tempat itu. Tapi menariknya adalah, kenapa lalu disebutkan beberapa tempat tadi ya? Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota damai, kota sejahtera. Harusnya penuh damai, sejahtera, tapi ternyata runtuh semuanya. Itu gambaran yang sangat ironis sekali. Lalu ada kata lembah di sana ya. Lembah selalu digambarkan sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang misteri ya, penuh dengan kerendahan, kesulitannya. Itu lembah ya. Lalu ada air mata naga. Mungkin ini kemungkinan adalah sebuah tempat yang punya sumber air ya. Jadi disebutkan kan air mata ya. Penting sekali. Tetapi naga melambangkan ada bahaya. Jadi daerah dari tempat-tempat yang berbahaya, pintu-pintu mata air yang berbahaya, di situ sebenarnya adalah tempat-tempat yang harusnya temboknya tebal supaya musuh nggak masuk, tapi itu juga runtuh, saudara. Pintu gerbang sampah, tempat yang hina sekali dan tetapi penting dalam kehidupannya. Jadi harus ada akses sampah di sana. Tapi di situ juga runtuh, nggak bisa ada sesuatu yang tergambar bahwa masih punya pride ya karena temboknya tidak runtuh. Dan yang terakhir adalah mata air raja, kolam raja ya. Disebutkan di sana kolam itu dibuat mungkin untuk kepentingan raja ya. Oh, ini kalau ada kolam raja berarti ada warisan kerajaan di sana, tapi itu juga semuanya runtuh. Nah, ini yang menggambarkan bahwa bisa kita penuh dengan kerusakan dan kehinaan yang sangat amat. Lalu Nehemia kemudian melihat ya, di ayat 17, 18 ya. Dan dia lalu mengajak setiap orang pada saat itu. Kamu lihat. Jadi kata-kata di ayat 17, kamu lihat. Itu menunjukkan bahwa Nehemia mau melibatkan orang-orang itu merasakan sendiri. Lihat deh, situasinya berubah. Dan disebutkan, lalu ajakan, mari. Jadi nggak dipaksa. Nehemia mau membangun kesadaran. Kamu lihat deh situasinya. Kalau gitu mari, kan kita bangun kota ini. Jadi ada sebuah kesadaran yang Nehemia bangun untuk membuat orang-orang ini bergerak. Dan luar biasanya, Nehemia menemui banyak orang yang siap membangun. Mereka menyebutkan, kami siap untuk membangun. Dan disebutkan juga dengan sekuat tenaga. Jadi kesadaran itu menggerakkan semangat untuk membangun. Dan sekali lagi, dalam teks kita disebutkan, bahwa ini bukan kekuatan Nehemia. Ayat 18 disebutkan, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Nehemia sadar sekali, ini karyanya Tuhan. Ia hanya sekedar alat saja. Wow, ini luar biasa ya. Banyak orang menjadi sadar, tergerak untuk ikut membangun, tapi semua adalah karya Tuhan.
Ayat 19 menggambarkan ada tantangan. Ada orang Sanballat, ada Tobia, ada Gesem, yang adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang dari awal sudah melakukan persimpangan dengan Nehemia. Ketika mau berangkat kan juga sudah muncul dia di perikop sebelumnya. Sanballat ini mungkin dari namanya Sanballat merujuk pada dewa bulan yang memberi hidup ya. Mungkin ini adalah orang-orang yang memang punya penyembahan kepada dewa-dewa yang bertentangan dengan orang-orang Israel yang menyembah Tuhan ya. Tobia orang Amon ya. Tobia itu sebenarnya kalau dari namanya Tobia itu adalah Yahweh itu baik ya, Allah itu baik ya. Tapi malah menentang pekerjaan Allah. Ini kontras sekali. Dan Gesem orang Arab menunjukkan bahwa mungkin ya kalau Gesem itu berarti kita ingat ya ada satu nama Goshen, berarti dia tanah hujan ya, tanah yang baik ya, wilayah-wilayah sekitaran Yehuda pada peristiwa-peristiwa zaman Yusuf dulu ya. Itu menggambarkan bahwa ternyata orang-orang yang sebenarnya kenal dekat dengan orang-orang Yehuda, ternyata mereka melakukan pertentangan. Jadi ini menggambarkan bahwa nama-nama yang disebut Sanballat, Tobia, Gesem ini adalah orang-orang yang sebenarnya dekat dan tahu orang-orang Yehuda ini harus membangun kota itu karena ini adalah lambang kedudukan raja, kedudukan Allah. Saudara, ternyata mereka nggak mendukung. Jadi orang-orang dekat justru menjadi tantangan. Tantangan itu datang dari orang-orang sekitar, dekat sekali. Tapi Nehemia mengatakannya bahwa Allah yang membangun ini, ayat 20 disebutkan, bahwa ini bukan soal kami, tapi ini adalah soal Allah yang membangun. Jadi kamu nggak mendapatkan apa-apa, kamu nggak mendapatkan sesuatu yang berhak untuk mengatakan keyakinan karena Allah yang berkarya, yang membangun, ini yang ditunjukkan ke ini. Kakak-kakak, kita mendapatkan 3 hal penting dalam bacaan kita. Yang pertama, Nehemia menunjukkan kehati-hatian dalam mengerjakan. Walaupun dia tahu ini Tuhan yang mengatakannya, tapi dia berhati-hati. Ada kesadaran yang Nehemia mau bangun supaya semua orang yang ikut membangun sadar, bukan karena terpaksa. Ya. Sadar karena Tuhan yang merintahkan. Yang terakhir, dia berani walaupun banyak tantangan. Adik-adik perlu mengenal kisah ini, sehingga mereka pun juga menyadari bahwa Tuhan bisa berkarya juga dalam hidupnya. Tuhan yang menunjukkan bahwa dia harus sekolah dengan baik, harus berprestasi, harus membekali diri untuk masa depan. Dia melakukannya dengan hati-hati. Dia lakukan dengan sadar. Dan walaupun banyak tantangan, mungkin godaan untuk main game, godaan untuk nggak belajar, mereka mau menghadapi. Seperti kisahnya. Selamat menyampaikan pesan ini, kakak-kakak. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Yonatan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar dari Nehemia 2 ayat 11-20, belajar dari kisah tekad Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, dan kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Yonatan. Mari Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan dalam persiapan guru sekolah minggu. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk membawakan tema Tuhan membangun, belajar dari kisah tekad Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Dan kali ini saya akan membawakan metode untuk Batita dan Balita. Mari kita belajar bersama-sama ya kakak-kakak semua. Untuk metode kali ini, kita harus lihat tujuannya. Tujuannya kan kita semua tahu ya, bahwa anak mengenal kisah Nehemia yang bertekad membangun tembok kota Yerusalem. Lalu yang kedua, anak mampu menceritakan kembali kisah Nehemia yang bertekad membangun kembali tembok kota Yerusalem. Menarik nih, jadi tujuannya hanya tahu dan menceritakan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita siapa tahu bisa mendapatkan hal-hal yang lainnya.
alat dan bahan untuk kali ini gitu ya. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita untuk menyiapkan bahan-bahan nih gitu ya. Ada tali rafia, ada karet gelang, terus ada juga gelas plastik. Gelas plastiknya nggak perlu yang seperti ini ya, bisa gelas plastik seperti apapun, intinya plastik. Nah, kakak-kakak semua, tapi bahan-bahan ini dipakai untuk kegiatan terakhir. Jadi kakak-kakak semua nggak perlu pusing-pusing, ini juga nggak perlu ada juga nggak apa-apa. Kita mulai dengan kegiatan pertama yaitu menyusun gambar gitu ya. Jadi ada gambar Nehemia yang lagi berdoa gitu ya, terus dipotong-potong gitu ya. Kakak-kakak bisa memakainya dengan berbagai cara. Misalkan mau dibikin banyak, terus dipotong-potong biar masing-masing anak mengerjakan lalu menyusun gitu ya. Atau misalkan juga mau satu besar seperti ini pakai slide atau TV gitu ya. Terus kita susun bersama-sama, digeser pakai kursor, atau kita pakai satu kertas yang besar, terus minta anak-anak ini ditaruh mana ya, di sebelah sini gitu. Kita tempel satu persatu di papan tulis, itu juga boleh gitu ya. Jadi sesuka hati kakak-kakak, sekreatifnya kakak-kakak semua. Nah, nanti setelah jadi gambarnya, nanti kita langsung mengatakan, wah adik-adik gitu ya, ternyata ini gambar Bapak Nehemia yang diceritakan di minggu lalu gitu ya. Nehemianya sedang berdoa. Kenapa ya dia sedang berdoa gitu ya. Nah, nanti setelah sudah seperti itu, kita bisa langsung masuk ke materinya untuk menceritakan. Ternyata mengingat materi minggu lalu bahwa dia sudah dibolehkan oleh raja untuk membangun kembali Yerusalem gitu ya. Nehemia nggak bergerak sendiri, Nehemia tetap meminta pertolongan dari Tuhan. Bahkan ketika dia diserang banyak musuh gitu ya, nanti disampaikan juga bahwa Nehemia mengungkapkan bahwa Allah semesta langit lah yang membuat dia berhasil gitu ya. Jadi fokusnya ketika dia membangun, ketika dia sudah siap membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur, dia mengatakan semuanya itu berkat Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang membangun. Setelah sudah selesai penjelasan seperti ini, diceritakan dengan gaya kakak-kakak masing-masing, saya yakin kakak-kakak memiliki kreativitas yang luar biasa. Nah, kita mencoba untuk mengajak anak-anak membangun. Kalau sekarang kan bulan Agustus masih ada nuansa-nuansa kemerdekaan, lomba-lomba. Kita adakan lomba juga, lomba kecil-kecilan aja. Kalau tadi udah siapin karet gelang, tali rafia, terus juga gelas gitu ya. Kita bisa membuat seperti ini. Jadi dua tali gitu ya, bisa diikatkan ke satu karet gelang gitu ya. Nanti dua tali itu dipegang oleh dua anak, nanti mereka bisa menarik karetnya terus untuk masuk ke dalam gelas plastik, lalu mereka akan menyusunnya menjadi seperti ini. Jadi permainan yang sederhana, kalau di gambar ini kan rame ya talinya, tapi jangan yang ini berdua-berdua aja, ini masih batita balita. Atau bahkan misalkan ada batita balita yang tidak bisa menyusun dengan karet gelang dengan plastik, kita bisa menggunakan tangan aja. Fungsinya untuk melatih motorik anak. Ini kan lagi usia-usia untuk melatih motorik mereka agar lebih jalan. Dan kreativitas mereka agar mereka bisa menahan emosi mereka, agar mereka bisa menyusun sesuatu. Nah, terakhir kita beritahu bahwa mari kita membangun bersama seperti kita membangun sesuatu bersama Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kakak-kakak kalau mau pakai metode ini silakan. Kalau tidak juga saya persilahkan mengkreativitas kalian, keluarkan semua demi anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yonatan yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Yvonne. Namun sebelum kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sekarang mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil
Bahan bacaannya Nehemia 2 ayat 11 sampai 20, belajar dari kisah tekad Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Ivon. Mari Kak Maria Ivon. Shalom para kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Ivon. Semoga semua kakak-kakak sehat, baik semuanya. Dan kali ini kita akan bersama-sama mempersiapkan kelas kecil Tuhan Membangun, yang diambil dari kisah bagaimana Nehemia bertekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tuhan Membangun, belajar dari kisah tekad Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Diambil dari Nehemia 2 ayat 11 hingga 20. Tujuan pembelajaran kelas kecil, anak mau dipakai sebagai alat Tuhan bagi membangun bangsanya. Yang kedua adalah anak menuliskan karya yang dapat dilakukan di sekolah dan di masyarakat. Nah para kakak, alur ceritanya kita kilas balik tentang si Nehemia saja. Kita kisahkan bahwa si Nehemia itu bekerja sebagai juru minum di istana raja. Nah karena dia mendengar kabar tentang kampung halamannya yaitu Yerusalem yang hancur tembok batas kotanya, maka ia minta izin dan dia mendapatkan izin dari Raja Persia untuk pulang ke kampungnya di Yerusalem dan melihat kondisi kampung halamannya. Setelah Nehemia tiba di Yerusalem dari Babel, Nehemia tidak langsung bekerja atau berbicara pada semua orang. Ia terlebih dahulu beristirahat. Kemudian ia mulai mengamati seluruh keadaan tembok secara diam-diam. Di malam hari, ia ingin mendapatkan gambaran situasi dan kondisi lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana hal itu akan dikerjakan. Nah, lalu Nehemia menceritakan pengamatan dan rencananya itu kepada para tua-tua bangsa Israel. Dan mereka pun bekerja sama, lalu mendukung Nehemia dan mengajak penduduk Yerusalem untuk mulai melakukan pembangunan tembok Yerusalem. Tapi ketika mulai dibangun, musuh-musuh mulai bermunculan, mengejek dan menekan ya. Di antara mereka terdapat Sanbalat, Tobia dan Geshem yang berusaha menghambat pembangunan itu. Mereka menuduh orang Israel melakukan pemberontakan terhadap Raja Persia. Tetapi Nehemia tidak terpengaruh. Pokoknya aku tetap saja melaksanakan apa yang terbaik, dan aku sudah berdoa. Aku yakin aku ada di jalan Allah, Allah yang telah memimpinku, Allah yang telah memerintahkan kami semua penduduk Yerusalem untuk membangun kembali tembok ini. Jadi Nehemia itu pantang menyerah ya, karena Allah selalu menyertai. Nah adik-adik, karena Nehemia berani melangkah meski ada tantangan dan dia percaya Tuhan akan selalu menolong ya, dan dia pun percaya bahwa Tuhan memakai dia untuk membangun ini, maka tembok Yerusalem pun berdiri kembali dengan kokoh. Adik-adik, kita juga bisa seperti Nehemia, mau bekerja sama saat di kelompok pramuka ya. Gimana caranya supaya regu kita menang? Ayo kita kompak di melaksanakan permainan-permainan, tugas-tugas pramuka, kompak. Lalu mengerjakan proyek. Yuk sepakat, kita mau bikin proyek dari sekolah yang ditugaskan Bapak Ibu guru dengan baik. Kita kompak. Terus berkarya di masyarakat dengan membersihkan lingkungan bersama teman dengan penuh sukacita ya, sehingga lingkungan menjadi bersih. Tuh seperti Nehemia juga tuh, bersama-sama dengan teman menghias halaman sekolah. Sekolah menjadi tambah cantik, asri dan indah. Nah demikian kakak-kakak aplikasi untuk adik-adik. Untuk aktivitas ini mudah ya kakak-kakak. Menyusun gelas bersama-sama bisa, satu kelas itu dibagilah 3 atau 4 kelompok.
Lalu kita menyediakan gelas atau ini ya kakak-kakak, kotak kecil-kecil begini. Jadi diberikan waktu, dalam waktu sekian menit tiap kelompok bisa menyusunnya menjadi piramid atau tembok gitu. Ini hanya permainannya saja yang dilihat, maknanya adalah kerjasama, kesabaran, dan pantang menyerah. Ayat hafalan dari Nehemia 2 ayat yang ke-20a, dialah yang membuat kami berhasil. Terima kasih para kakak, dan saya akan kembalikan kepada Kak Pendeta Hendra dan Kak Pendeta Santi. Shalom. Terima kasih Kak Maria Yvonne. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan akan menyampaikannya adalah Kak Yosi. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Kita mau mendengarkan dari Kak Yosi. Mari Kak Yosi. Terima kasih Kak Santi, Kak Indra, dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang terkasih. Untuk kelas besar ada beberapa usulan metode yang akan saya sampaikan dalam tema Tuhan membangun berdasarkan Nehemia 2 ayat 11 ayat 20. Untuk kelas besar ada dua tujuan. Yang pertama adalah anak mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk membangun bangsa, dan yang kedua, anak dapat menuliskan karya yang dapat dilakukan di sekolah atau di masyarakat. Nah, berdasarkan perikop Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 ini, maka pertama-tama untuk pembukaan kita dapat menyiapkan sebuah kertas besar yang kita tempel di papan tulis atau di ruangan sekolah minggu kita. Lalu kepada anak-anak kita bagikan beberapa potongan kertas lebih kecil. Ini kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ini adalah batu bata, ya. Nah, di dalam batu bata yang berupa kertas ini, anak-anak nanti akan diminta untuk menempelkan di kertas yang lebih besar ini. Jadi pada pembukaan ini kita dapat sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, adik-adik, hari ini kita akan membangun tembok. Nah, untuk membangun tembok kita memerlukan bata-bata. Nah, di dalam bata-bata yang berupa kertas ini, sebelum ditempel, adik-adik atau anak-anak sekolah minggu diminta untuk menuliskan impian atau harapan atau keinginan mereka tentang sekolah atau tentang masyarakat atau tentang ruang kelas sekolah minggu mereka gitu ya. Misalnya, saya ingin supaya ruangan sekolah minggu saya lebih luas, lebih bersih ya, atau saya ingin supaya ada kamar mandi yang lebih bersih dan sebagainya. Jadi anak-anak diminta untuk menuliskan satu harapan mereka tentang lingkungan sekolah mereka ya. Lalu kalau sudah dituliskan, anak-anak satu persatu diminta untuk menempelkan ya, tentu butuh lem ya atau butuh selotip begitu ya. Nah, tujuan dari pembukaan ini adalah kita ingin memperkenalkan anak tentang perlunya setiap anak berpartisipasi ya. Melalui batu bata mereka dapat diajak untuk membangun tembok ya. Jadi membangun, memperbaiki atau mendirikan. Nah, itu kan nanti yang akan dibahas lebih lanjut di dalam penyampaian firman tentang Nehemia pasal 2 yang menjadi bagian atau pusat pengajaran pada hari ini. Nah, kakak-kakak yang terkasih, selanjutnya dalam pokok pelajaran kita bisa menggunakan alat bantu visual ya, bisa berupa gambar atau video singkat tentang reruntuhan kota Yerusalem ya,
atau bisa jadi reruntuhan bangunan-bangunan ya, karena bencana atau karena pengerusakan ya. Jadi dari situ kita lalu bisa makin mengenalkan kepada anak tentang situasi yang dilihat oleh Nehemia, betapa Nehemia menjadi sedih ya, melihat Yerusalem yang hancur, melihat tembok Yerusalem yang hancur. Lalu setelah itu kita sampaikan sesuai dengan urut-urutan dalam Nehemia pasal 2 yang mau kita jelaskan kepada anak ya, bagaimana Nehemia ini lalu berdoa ya, meminta petunjuk Tuhan. Nehemia minta izin, minta bantuan dari raja, bahkan Nehemia menghadapi tantangan, menghadapi ejekan, tetapi Nehemia mau untuk fokus. Nah, kakak sekalian, kalau masih ada waktu mungkin kita bisa tambahkan dalam penyampaian pokok pelajaran ini dengan diskusi ya. Kita minta anak-anak untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ya, bisa dalam kelompok atau bisa dalam individu-individu. Tiap anak kita tanya misalnya, apa masalah yang dilihat Nehemia ya, apa masalah yang dirasakan oleh Nehemia, lalu apa yang dilakukan oleh Nehemia untuk mengatasi masalah itu, lalu apa yang bisa kita pelajari dari sikap Nehemia. Dan dengan demikian kiranya melalui tanya jawab atau diskusi ini makin meningkatkan pemahaman anak tentang kisah Nehemia, dan anak-anak dapat mengidentifikasi nilai-nilai penting atau teladan-teladan yang bisa mereka dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini. Nah, untuk penerapan, karena tujuan kedua kita adalah agar anak dapat menuliskan karya yang dapat dilakukan di sekolah atau di masyarakat, maka kita bisa kembali menggunakan metode diskusi ya. Guru sekolah minggu, kakak sekalian, memandu diskusi supaya anak-anak dapat mengeluarkan ide-ide apa sih, tindakan nyata apa yang bisa mereka lakukan di sekolah, di masyarakat, di sekolah minggu, di gereja gitu ya. Apakah itu mengadakan kegiatan bersih-bersih, atau menanam pohon, atau mengumpulkan buku, mengumpulkan baju, pakaian layak pakai, membuat karya seni, dan sebagainya. Nah, ini tujuannya adalah agar anak-anak mau atau dapat berpikir kreatif dan menemukan cara untuk berkontribusi terhadap lingkungan sekitar mereka. Nah, kakak sekalian, kalau perlu metode ini bisa dilengkapi dengan anak masing-masing menuliskan satu komitmen pribadi ya, satu hal kecil, satu tugas, satu PR yang dapat mereka lakukan ya. Dan barangkali minggu depan bisa kita tanyakan ulang kepada anak ya, apakah sudah dilakukan, jadi semacam PR gitu ya. Nah, kakak sekalian, lalu sebagai penutup mungkin bisa diakhiri dengan guru sekolah minggu memimpin doa bersama, supaya kita bersama-sama memohon sebagaimana Nehemia mendapat kekuatan pimpinan dari Tuhan, maka biarlah anak-anak juga diberi itu ya, kekuatan, keberanian untuk dapat mewujudkan apa yang sudah mereka tulis, apa yang sudah mereka diskusikan. Nah, Kak Santi, Kak Indra, dan Kak sekalian, ini metode yang dapat saya bagikan. Kiranya bermanfaat. Selamat mempersiapkan diri ya untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Yosi yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Kakak-kakak dapat sesuai dengan bahan ini ya, Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Belajar dari kisah tekad Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Kakak-kakak bisa menyaksikan program aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu dan tentu saja lagu-lagu untuk anak-anak sekolah minggu. Dan kita akan mengakhiri episode kali ini. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih melalui Kak Pendeta Hendra, melalui Kak Yosi, Kak Maria Ivon, dan Kak Yonatan, kami boleh ditolong sehingga persiapan guru sekolah minggu nanti kiranya boleh menolong kakak-kakak dimanapun berada sebelum mereka menyampaikan firman Tuhan pada anak sekolah minggu.
Tuhan urapi persiapan yang masih akan berlangsung dalam diri guru-guru sekolah minggu bersama dengan teman-teman satu tim mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.